Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Inna Allaha teman setune Gusti Allah iku tayyibun, zat kang bagus. La yaqbalu, orang terima sapa Gusti Allah illa tayyiban, kejaba perkara kang bagus. Wa inna Allaha lan teman setune Gusti Allah iku amaro, wis merintah sapa Gusti Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan barang amaro kang perintah sapa Allah bihi ing ma al mursalina ing pira-pira utusan. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulah. Oke. Ini hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah. Tentang tarjamah Abu Hurairah kita sudah jelaskan kemarin. Ya. Abu Hurairah itu cinta kepada Abu Hurairah sebagian daripada iman, ya. Karena Abu Hurairah pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma habib al-mu'minin Abu Hurairah wa ummahu. Mudah-mudahan orang-orang mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Ya. Ini hadis yang ke-10 juga dari Abu Hurairah, ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sekarang pertanyaannya, Allah itu baik. Baik apanya tuh? Ya. Allah itu baik apanya? Yang pertama, Allah itu baik pada zatnya, ya. Allah itu baik pada zatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu terlepas dari sifat-sifat tidak baik. Bahkan asmanya juga asma al-husna, ya. Jadi Allah terlepas dari kekurangan atau cacat atau apa saja yang sifat-sifat jelek menimpa kepada Allah. Itu tidak ada. Karena Allah adalah baik. Allah sempurna pada zatnya, ya, gitu. Paham, ya? Karena Allah sempurna pada zatnya, pada perbuatannya, pada segalanya, ya. Tidak ada yang jelek-jelek, ya, yang menempel kepada Allah, tidak ada. Semuanya yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Semuanya apa yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya baik, ya. Tidak ada kekurangan seperti di Al-Qur'an. Wala ya'uduhu khifduhuma. Terusnya apa? Ayat kursi. Wala itu sinatun wala naum, ya. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Artinya semuanya yang menempel kepada Allah itu baik. Bahkan semua puji, ya. Alhamdulillah, semua puji milik Allah semata, ya. Puji apa saja, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga baik, ya, fi makhluqatihi, berciptaannya.
Allah itu baik pada ciptaannya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Ya, baik yang di darat, di laut, di udara, semuanya baik. Kalau kita mengangkat kepala melihat langit, ya betapa indahnya ya. Allah menciptakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih ya. Allah ciptakan langit lalu dihiasi dengan bintang-bintang. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada mega, ada mendung ya, ada kilat, semuanya indah. Kalau di darat kita ke pantai indah ya, kita ke Bali ya, belum ke Bali ya, tapi ya melihat di gambarnya ya, indah ya, lautan indah, gunung-gunung indah, hutan indah, semuanya indah. Itu namanya thayyib. Allah itu adalah baik. Bahkan binatang-binatang, semua yang Allah ciptakan itu baik ya. Manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk ya. Semuanya baik. Hatta binatang-binatang yang menurut pandangan kita tidak baik ya, itu baik sekali. Mengapa baik? Karena Allah yang menciptakan, dan Allah adalah zat yang baik. Kalau kita melihat manusia, saudara-saudara kita yang kebetulan tidak sempurna secara fisik, itu juga tetap baik ya. Karena Allah menciptakan, ada hikmah di belakangnya ya. Bisa jadi dia Allah beri cacat, tapi nanti di akhiratnya dia akan diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang sempurna. Akhirnya ya baik juga kan, baik semua ya. Kita tidak boleh menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Kadang ada binatang yang setelah lahir tidak baik kelihatannya ya, tapi karena Allah yang menciptakan, semuanya baik dan ada tugasnya masing-masing ya gitu ya. Itu yang disebutkan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba ya. Allah itu baik dan tidak ada yang tidak menerima kecuali yang baik begitu ya. Paham ya? Sekarang apakah af'al Allah itu tidak baik? Ya, semua af'al Allah juga baik ya. Sekalipun dalam pandangan kita terlihat tidak baik ya, gitu. Kita melihat ada orang fakir ya, orang miskin, orang kaya, orang ganteng, sedang, jelek, semuanya baik. Karena dalam hadis qudsi, orang itu bisa jadi dia maslahat bagi hidupnya kalau dia dibuat miskin. Ada orang yang lebih maslahat kalau dia Allah ciptakan kaya ya. Ada maslahat kalau dia diciptakan dalam keadaan cacat atau sakit ya. Nah, kita tidak tahu di belakangnya ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Semua yang Allah ciptakan kita harus yakin itu adalah baik. Dan ini masuk di rukun iman ya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus meyakini mau yang kelihatan baik maupun tidak baik, semuanya dari Allah. Kalau dari Allah, Allah itu thayyibun, baik, maka semua yang keluar dari Allah adalah baik. Kita tidak boleh punyai persangkaan buruk ya kepada Allah, tidak boleh. Kalau orang punya persangkaan buruk,
maka ini sejelek-jelek manusia ya. Apapun yang kita lihat kelihatan tidak sesuai dengan lahiriahnya, kita tetap mengatakan itulah yang lebih baik karena Allah telah mentakdirkan seperti itu ya. Gitu. Paham ya? Dan baik itu kalau ada yang jelek kan, jelek itu kalau ada yang baik. Jadi semuanya akan mendatangkan hikmah yang luar biasa. Ada orang sakit sehingga orang yang sehat begitu bersyukur kepada Allah kalau dia diberi kesehatan, begitu. Terus semuanya. Dan dalam keadaan apa saja kita tetap masih berprasangka baik karena yang memberikan adalah Allah, zat yang maha baik ya, begitu ya. Paham ya? Selanjutnya baru kita bergeser kepada perbuatan ya, begitu. Mengapa Allah tidak menerima yang baik? Karena Allah baik. Lalu amal kita yang diterima oleh Allah dianggap baik itu yang seperti apa? Amal itu dianggap baik jika ya amal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan karena Allah saja ya, begitu. Jadi la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima amal manusia kecuali yang baik-baik saja ya, gitu. Orang mau berbuat baik tapi dapat dari perbuatan yang jahat tidak terima gitu. Umpamanya orang berhaji tapi uangnya dapat ngerampok, nggak bisa. Makanya di hadis kalau orang berhaji uangnya dapat ngerampok, uangnya uang maksiat, nanti ketika sampai di Mekah dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, artinya itu ya Allah ini saya datang. Lalu malaikat menyambut ya labbaik la syarika lak, sama labbaik. Nah, oh iya, tunggu gitu. Tapi kalau dia berangkat haji dengan harta yang haram, maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaika wala sa'daika. Kalau bahasa bebasnya, siapa yang mengundang kamu ke sini? Sana pulang. Nah, begitu. Pulang tidak membawa ganjaran, bal membawa dosa ya, gitu. Itu yang dimaksudkan kan? La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja gitu ya. Nah, umpamanya kita sholat, lalu sholatnya tidak sesuai, tidak wudhu, tidak apa, namanya tidak ikut petunjuk Rasulullah. Baik nggak? Ya tidak baik. Lalu sholatnya diterima nggak? Ya tidak diterima ya, karena Allah hanya menerima yang baik. Jadi baik itu dalam perbuatan pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua syaratnya harus sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu ya, paham ya? Dan tidak akan sama kebaikan dengan keburukannya, dan kebaikan baliknya keburukan, keburukan baiknya kebaikan gitu. Sehingga di Al-Quran maupun hadis selalu di perbandingannya itu begitu ya. Contoh namanya kalimah ya, ucapan ya, Al-Quran wa kalimatun thayyibatan kasyajaratin thayyibatin ya. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Ucapan yang baik seperti pohon yang baik.
asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Ya, apa? Akarnya menancap di bumi, tangkai-tangkainya meninggi ke langit gitu. Itu ucapan yang baik. Tapi kalau ucapan yang jelek, wal apa? Kalimatin habisatin ini tujsat akasajaratin habisatin tusat min faqil ardi malaha min qaror. Ucapan yang jelek seperti pohon yang jelek, ya, yang apa, akarnya tercerabut dari tanah gitu. Jadi ucapan juga ada yang baik, ada yang jelek. Tempat juga begitu. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Bumi yang subur akan menumbuhkan sesuatu yang baik gitu. Tapi walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Tapi tanah yang jelek, dia tidak akan menumbuhkan tanaman apa-apa. Jadi perbandingannya begitu ya. Kalimat baik, kalimat jelek. Tempat baik, tempat jelek. Termasuk orang itu kalau di Al-Quran, at-thayyibuna lit-thayyibin wat-thayyibatu lit-thayyibat. Perempuan yang baik-baik nanti disiapkan pasangannya untuk orang yang baik-baik. Perempuan yang jelek-jelek disiapkan dengan pasangan yang jelek. Jelek dalam hal ini jauh dari agama ya, begitu. Kayak di Al-Qur'an, al-khabisatu lil khabisina ya. Wat thayyibatu lit thayyibina, kan gitu ya. Perempuan yang jelek ya untuk pasangan yang jelek lagi. Bahkan di hadis disebutkan la yazni zani illa zanin aw musyrika. Ya. Kalau bahasa sininya, kalau WTS ya biasanya suaminya germo, kan begitu ya. Kan begitu ya. Jadi itu sudah seimbang ya, sudah seimbang gitu. Sekali lagi bahwa Allah tidak akan terima yang jelek ya. Allah hanya terima yang baik-baik saja ya. Kalau amal, ya amal yang baik. Amal jelek tidak terima ya gitu. Karena apa? Karena Allahnya maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, begitu ya. Bahkan di hadis ini diteruskan seperti disebutkan di sini, summa dzakara ar-rajula as'asa aghbara ya. Yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi ya rabbi amat amahu haram amar albasuhu haram amashrabuhu haram fa anna yustajabu lahu. Ada orang yang sedang bepergian, rambutnya kesana kemari, compang-camping, mengadakan tangan ke atas, ya Rabbi, minta ini, minta ini, minta ini. Tapi sayangnya makanannya haram, minumnya haram, pakainya haram. Fa anna yustajabu lahu. Lalu gimana mau dikabulkan? Karena Allah tidak menerima yang tidak baik, gitu ya. Padahal kata Rasulullah ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama doanya musafir ya. Dia lagi musafir. Tetapi tadi tuh makanannya haram, pakaiannya haram ya. Wa malbasuhu haram, wa masrabu haram, wa ghudhiya bil haram, makanannya haram. Fa anna yustajabu lahu. Lalu gimana mau diterima doanya? Karena Allah baik, sedangkan dia tidak baik. Gimana mau diterima doanya gitu. Jadi kalau pengen doanya diterima, untuk makanannya baik, pakaiannya baik, bersih, maksudnya kalau dia mengkonsumsi yang baik, minum yang baik, mudah-mudahan doanya gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu maksudnya. Semua ya, dalam semua perbuatan. Kalau orang berperang cuma ingin dipuji, dia berani, dia dipuji, dia bisa membunuh banyak orang, semangat,
Bukan itu jihad itu, tapi jihad itu orang yang ikut di medan perang tujuannya agar agama ini menjadi dibawa menjadi mulia. Kalau cuma pengen di alam pahlawan, pengen di alam ini, itu ya tidak diterima oleh Allah karena dia tidak baik ya, tidak baik gitu. Hanya disebutkan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang ikut berperang tujuannya agar agama ini menjadi mulia, itulah fi sabilillah gitu ya. Tapi kalau orang ikut berperang tapi disebut hamiyatan, apa semangat ya, atau dibilang berani ya, nah, itu tidak disebut tidak disebut baik ya, maka dia tidak diterima. Sedekah juga begitu, sedekah tapi dapat ngerampok dulu, ya tidak diterima ya begitu. Bahkan lebih bagus ucapan yang baik tinimbang sedekah yang diundat-undat ya, karena tidak baik ya. Qaulun ma'rufun wa khairun min shadaqatin yatba'uha adza ya. Ucapan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diundat-undat, karena Allah tidak terima, dia tidak baik, sedangkan Allah baik begitu ya. Paham ya? Apa lagi? Ya baik ucapan, perbuatan, apalagi ya, semualah pokoknya ya. Allah hanya menerima yang baik-baik saja, karena Allah sendiri zat yang baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba gitu ya. Allah itu zat yang baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bagaimana baiknya? Semua baik zatnya Allah itu baik zatnya, perbuatannya semua keputusan baik semua, atau ciptaannya nggak ada yang jelek gitu ya. Kayak saya pernah cerita ya, Nabi Nuh itu ada anjing lagi melet-melet di hatinya, dan ini jelek banget binatang gitu ya, tapi di hati. Lalu Nabi Nuh ditegur sama Allah, ya Nuh, mengapa kamu menjelekkan ciptaan Allah? Allah itu baik, kamu tidak tahu aja rahasianya mengapa dia begitu melet-melet apa gitu kan. Akhirnya Nabi Nuh menyesal, dan sejak itu dia selalu merintih minta ampun kepada Allah sampai akhir hayatnya, sehingga dia dinamakan Nuh. Nuh itu yang selalu merintih. Nuh itu namanya bukan Nuh ya, karena dia menyesal menjelekkan ciptaan Allah. Kita tidak boleh ada binatang jelek sekali, tidak boleh begitu, karena kita tidak tahu apa yang ada di belakang itu. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang jelek, karena Allah baik, thayyibun fi dzatihi, thayyibun fi makhluqatihi ya begitu ya. Kita ngelihat binatang-binatang, afala yanzuru inal ibili kaifa khuliqat, bagaimana onta diciptakan, indah sekali ya begitu ya. Atau kita melihat ke atas langit ya, bagaimana itu ya, sungguhnya langit juga sangat indah ya. Farji'il basara hal tara min futur ya, atau apa ya ayatnya, ayat-ayat yang memuji keindahan alam semesta ini ya begitu, seperti Tarasyamsa bighairi amadin taronaha ya, kamu tidak melihat langit seluas ini, tidak ada tiang-tiangnya ya, kokoh, tidak ambruk gitu. Itu juga salah satu keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya silakan. Bang. Ya. Apa perbedaan kata kalimat thayyibun sama khairun, Bang? Gimana? Perbedaan kalimat thayyibun sama khairun itu apa, Bang? Oh iya.
Apa perbedaan kalimat thayyibun dengan khairun? Khairun itu baik ya, thayyibun juga baik. Tapi kalau bahasa Indonesia sepertinya tidak ada bedanya ya, baik. Tapi kalau bahasa Arab itu ada namanya ya, buku yang judulnya Ma'lumatul Lugha ya. Jadi apa? Filosofis bahasa ya, filosofis bahasa. Itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Karena thayyibun itu ini selalu innallaha thayyibun. Ini tidak mungkin kalimat disandarkan kepada Allah ya. Kalau kalimat ini tidak mencakup seluruhnya. Tapi kalau khairun nggak ada, innallaha khairun ya. Khairun kepada perbuatan ya. Nah, jadi ini khairul umuri awsatuha gitu ya. Sebaik-baik sesuatu itu pertengahan. Dia tidak akan meningkat kepada sampai mentok kepada Allah, ciptaan Allah apa tuh tidak khairun tapi thayyibun begitu ya. Innallaha thayyibun. Allah itu baik. Enggak boleh innallaha khairun, tapi kalau khairul umuri ya, sesuatu itu umur kan awsatuha, tengah-tengahnya gitu ya. Apalagi di perbuatan kalau khairun itu ya, di perbuatan. Tapi kalau thayyibun itu di ciptaan dia ya lebih luas ya, lebih luas. Khairun itu bagian kecil, baik tapi bagian kecil. Kalau khairun di sini bukan tidak pasti di sininya baik. Tapi kalau thayyibun semuanya. Makanya contohnya kasajaratin thayyibatin. Kalau kalimat yang bagus itu seperti pohon yang dia pengaruhnya itu sangat luas sekali. Tapi kalau khairun itu biasanya bagian-bagian kecil aja. Intinya thayyibun lebih dalam daripada khairun. Sama-sama baik gitu. Kira-kira begitu ya. Ada lagi yang bertanya? Perempuan yang buruk bakal dipertemukan sama lelaki yang buruk, bah. Tapi kenapa sekarang itu ada perempuan buruk suka selingkuh terus suka buruk intinya, bah. Tapi dipertemukan sama laki-laki yang baik, bah. Itu gimana, bah? Bagaimana? Kalau kata Abah tadi kan perempuan buruk bakal dipertemukan sama lelaki yang buruk juga, bah. Tapi sekarang tuh ada perempuan yang buruk tapi dipertemukan sama lelaki yang baik, bah. Lelakinya baik, soleh gitu. Ya mungkin 1-2 ada ya, tapi umumnya begitu. Umumnya kalau orang jahat dia temennya pasangannya jahat lagi biasanya begitu. 1-2 ada ya. Seperti Fir'aun itu istrinya Siti Asia baik ya. Itu kan ini yang aku jadi pangeran, ininya Islam banget. Tapi Fir'aun itu di dalam Al-Qur'an disebutkan Siti Aisyah berdoa, ya Allah, a'udzu min fir'auna wa amalihi. Kata Siti Aisyahnya, ya Allah, saya minta perlindungan dari Fir'aun dan perbuatannya. Akhirnya Allah mengabulkan. Fir'aun itu tidak pernah menyentuh Siti Aisyah, sekalipun dia statusnya jadi istri. Jadi kalau mau tidur kamar ada jin yang rupanya Siti Aisyah, tidak pernah. Makanya Siti Aisyah itu di hadis wa Asya zaujatun min zaujati fil jannah, kata Rasulullah. Asya itu salah satu istriku di surga. Nggak mungkin Rasulullah pekas istrinya Fir'aun ya. Itu cuma status, tapi tidak pernah disentuh, tidak pernah sentuh gitu. Paham ya? Jadi semua masalah mesti ada pengecualian ya. Umumnya orang baik dapatnya orang baik lagi. Kata Al-Qur'annya begitu. At-thayyibuna lit-thayyibin ya. At-thayyibatu lit-thayyibin wal khabisatu lil khabisin gitu. Perempuan-perempuan yang baik nanti akan mendapatkan pasangan yang baik. Perempuan-perempuan yang jahat akan mendapatkan pasangan yang jahat. Begitu. Tapi ada perempuan baik pasangannya jahat, ya mungkin ada. Tapi tidak masuk di kaidah ya umum gitu. Bah, punten mau bertanya di luar materi, boleh bah?
Oke? Kan nanti ketika di mahsyar semua hewan itu menjadi debu. Terus bagaimana dengan anjingnya Ashabul Kahfi yang katanya masuk surga, Bah? Apa katanya? Eh, Bagaimana kan nanti ketika di mahsyar semua hewan itu menjadi debu. Terus bagaimana dengan anjingnya Ashabul Kahfi yang katanya masuk surga? Iya. Iya. Eh, semua hewan itu nanti dibangkitkan juga di hari kiamat ya. Lalu diadili sama Allah seperti kemarin ya, seperti siang kita cerita ya. Semua binatang-binatang juga nanti dibangkitkan di mahsyar. Karena ada binatang yang galak, setiap orang digedugin ya, kan ada binatang yang menang baik. Nanti itu ada anunya, ada apa? Ada pembalasannya. Tapi sekedar balasan itu saja. Kalau udah dibalas, Allah berfirman, kunu turoba, kan gitu ya. Jadilah kamu debu, tidak disiksa. Itu. Makanya tadi siang saya sebutkan, orang-orang kafir itu, orang musyrikin itu mengatakan waqalal kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang-orang kafir mengatakan kepada Allah, ya Allah, biarlah saya jadikan debu saja seperti binatang-binatang begitu. Ya nggak bisa, gitu ya. Lah, nanti binatang tidak dimasukkan surga, tidak ada balasan lagi, sudah selesai. Kunu turoba, jadi debu. Memang ya, apa? Ada riwayat nanti anjingnya Ashabul Kahfi itu karena dia menemani sampai beratus-ratus tahun yang di gua karena membela agama, nanti katanya diikut sertakan di surga ya. Ya mungkin saja ya, mungkin ya. Allah alam ya. Gitu. Ya karena binatang dia masuk di surga itu bukan dalam rangka dibalas ya, tapi sebagai hiasan surga aja nanti. Sebagai hiasan surga. Bukan di sini makannya rumput kering, di sana makannya rumput hijau, enggak ya. Enggak ada balasan, binatang enggak ada balasan. Karena tidak mukallaf ya, tidak diwajibkan untuk mengerjakan syariat ya gitu binatang itu. Sehingga akhirat itu bukan negara balasan bagi binatang-binatang, tapi balasan bagi manusia yang berakal begitu. Begitu ya. Jadi wallahu alam apakah nanti masuk beneran ya. Tapi kalau masuk juga bukan berarti dia diberikan kenikmatan yang lebih ya, karena dia tidak ada balasannya. Walaupun dia dimasukkan sebagai hiasan orang-orang di surga ya begitu. Mungkin di sana ada binatang lebih bagus lagi ya, begitu. Oke, ada lagi? Silakan. Bah, izin bertanya. Kalau orang gila itu masuk neraka atau masuk surga, Bah? Oke, orang gila masuk neraka apa masuk surga? Ya. Nanti ada pertanyaan, gilanya mulai kapan? Gitu kan. Kalau dari kecil gila sampai mati, dia tidak akan masuk neraka karena dia tidak seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau mati nggak ada dosa, dimasukkan ke surga. Ngapain? Jadi pelayan di surga. Wildanun mukhalladun kan? Begitu. Nah, orang gila nanti jadi pelayan di surga. Kalau di neraka enggak, kan di neraka itu orang punya dosa. Dengan orang gila nggak sembahyang, dosa nggak? Yang nggak dosa, orang gila. Kan gitu, paham ya? Sekarang kalau gilanya sudah tua, bagaimana? Mamanya umurnya 60 tahun. Dari umur 15 tahun nggak gila, baik. Umur 40 tahun gila. Bagaimana coba? Jadi yang dihitung umur 15 tahun sampai umur 40 tahunnya. Dia ngelakoni dosa apa, nanti dihukum di situ. Setelah umur 40 tahun ke sana gila, tidak ada hukumnya. Ya tergantung kalau orang gila masuk ke mana, ya gilanya mulai kapan. Kalau dari kecil, mungkin masuk surga. Tapi kalau gilanya di tengah-tengah, nanti dihitung pada waktu tidak gila. Karena orang tidak gila ada hitungannya. Gitu. Kan begitu? Paham ya? Ada nggak orang gila di tengah-tengah? Ada kan? Setelah nyalon kubu nggak jadi, gila gitu kan ya, umpama kan. Tadinya nggak gila,
Atau setelah nyalon anggota dewan nggak jadi gila. Lah itu sebelum gila ada hitungannya gitu. Kalau dia sebelum gila itu tidak pernah meninggalkan ibadah apa, ya masuk surga gitu. Tapi kalau mau ngelakoni dosa aja ada hitungannya gitu. Makanya nanti kalau ditanya orang gila masuk neraka masuk surga, tergantung gilanya kapan gitu ya. Paham ya? Nah, oke, yang lain. Silakan. Pak, izin bertanya. Kan katanya kan orang yang korban ataupun akikah kan ngelewatin jembatan Shirathul Mustaqimnya kan pakai binatang yang dikurbanin, Bah. Nah, kan Shirathul Mustaqim kan itu setelah mahsyar. Kan hewan kan sudah menjadi debu semua itu, Bah. Maksudnya gimana? Apa katanya? Kan Shirathul Mustaqim kan setelah alam mahsyar, Bah. Ya. Nah, kan semua hewan kan menjadi debu. Nah, Dihidupkan. Ya. Semua Sembah hewan binatang. menjadi debu. Apa katanya sembah binatang? Hah? Minta Menjadi abu, Bah. Debu menjadi debu. Iya, apa ya? Nah, kan katanya orang yang kurban itu kan melewatin jembatan Shirathul Mustaqimnya kan pakai hewan yang dikurbanin, Bah. Itu Iya. hewannya dari mana, Bah? Dari sana hewannya. Masa dari sini? Oh lagi. Dari sana lah hewannya. Kalau pertanyaan hewannya dari mana ya dari sana hewannya ya. Masa bawa dari sini ya? Itu susah bawanya ya. Gitu. Jadi begini ya. Nanti tuh binatang di akhirat nanti kata Allah kunu turoba, jadilah debu semua. Lalu bagaimana orang yang korban katanya dia naik binatang korbannya kan gitu ya. Kan begitu ya? Itu sebenarnya gampang ngomong ya. Sebenarnya kurban itu bukan dagingnya yang dia kan. Di Al-Qur'an coba ya. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Banyak orang berkorban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwanya. Takwanya itu nanti yang dihitung. Nanti takwanya itu mungkin Allah ganti kendaraan apalah gitu ya. Itu. Bukan nanti sapi yang di sini itu kan bukan begitu ya. Gitu. Tapi itu penyebab mudahnya kita untuk melewati Shirathul Mustaqim gitu tuh. Karena kalau pakai kuda kebo ya lewat nggak tahu bisa nggak kebo juga lewati Shirathul Mustaqim itu kan ya begitu maksudnya tuh. Yang manusia yang punya akal aja kepleset cuma binatang kan. Nanti Allah akan membuatkan kendaraan yang bagaimana ya yang sesuai dengan di sana begitu kan begitu kan karena Shirathul Mustaqim itu lebih apa lebih kecil daripada rambut ya, lebih tajam daripada pedang sedangkan jauhnya berapa jauh sekali ya gitu. Lebih kecil daripada rambut adaqu minas sa'ri lebih kecil daripada rambut ahaddu minas saifi lebih tajam daripada pedang itu jadi kalau di akhirat itu ya apa namanya ya tidak sama di sini ya tidak sama ya kalau binatang nanti binatang yang lewat gitu kalau yang gede nanti malah tambah angel ya lewatnya ya mau sapi yang gede itu ya gitu. Tambah angel kan gitu kan jadi nanti di sana gimana ya yang penting orang yang taat kepada Allah berkorban insya Allah nanti di Shirathul Mustaqimnya dimudahkan gitu begitu ya karena di Shirathul Mustaqim itu ada yang dia lewat seperti kilat ya dia lewat ya ada yang seperti naik mobil dia lewat seperti naik odong-odong ya ada yang lewat seperti naik sepeda ada yang lewat pakai Vespa mogok terus ya iya begitu ada yang tangan kosong jalan kaki grandul maning ya jatuh lagi nggak jadi lagi ini bayangan-bayangan
Nanti di sananya mudah-mudahan kita dimudahkan ya. Mudah-mudahan wa 'alas sirati ya. Mudah-mudahan salimin, kita selamat semua melewati siratal mustaqim ya begitu. Ada lagi perempuan ada yang bertanya? Bah, Ya. Punten mau bertanya lagi. Ya, silakan. Bahkan katanya ada yang di akhirat itu ada Jabal A'raf. Bagaimana menurut Abah tentang Jabal A'raf, Bah? Pertanyaan gimana? Apakah Apa yang dimaksud dengan Jabal A'raf, Bah? apa yang dimaksud dengan Jabal A'raf? Jadi surat A'raf itu ya memang artinya Jabal A'raf ya. Jadi Jabal itu kan tanah yang tinggi ya, tanah yang tinggi. Atau Jabal A'raf itu benteng yang tinggi. Disebutkan A'raf itu pemisah ya. Apa gunung, apa benteng, apa itu pemisah antaranya neraka dengan surga itu disebut sur atau Jabal A'raf ya, Jabal A'raf. Ini pemisah antara surga dengan neraka gitu ya. Nanti ada Ashabul A'raf ya, ada Ashabul A'raf. Ada di surat A'raf ya. Surat A'raf coba, surat A'raf ayat 49. Coba dibaca. Surat A'raf ayat 46 sampai 49. Itu di situ dijelaskan tentang pembatas antara neraka dan surga ya gitu. Itu jelas bunyinya ya. Sebutkan wa bainahuma hijabun, antara ahli neraka dan ahli surga ada hijab, ada pembatas ya, ada pembatas. Itu. Yang disebutkan surun lahu bab batinuhu fi rahmah wa dhurihu min qibalihil adab ya begitu ya. Coba dibaca. Surat Al-A'raf ayat 46 artinya sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Artinya dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Mereka belum dapat masuk tetapi mereka ingin segera masuk. terus wa idza surifat. Lanjut baca. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Terus mana ada? Wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang di atas A'raf tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu." Satu lagi.
Yang ujungnya itu. Ini Ah. intinya ini. Ya ini intinya yang ujungnya itu. Satu lagi. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Artinya Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. ya itu intinya tuh. Jadi ashabul a'raf itu orang-orang yang kata hadis Ibnu Mas'ud, orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya itu sama. Dia akan neraka, durung memenuhi, dia akan surga, belum memenuhi. Nah, dia berada di antara neraka dan surga. Nabi riwayatin masih ana ning sadureng siratal mustaqim. Nanti kalau dia itu diperlihatkan ke surga, ya, dia disebutkan tadi ayatnya apa? Kalau dia di faida al jannah ya, dia salamun alaikum ya. Tapi kalau dia diperlihatkan neraka, lalu jawab qalu robbana la tajalna ma'al qaumit zalimin gitu. Jadi dia sana belum sini belum. Nanti satu saat akan Allah berikan kesempatan dari syafaatnya Rasulullah ya, atau dari rahmatnya Allah, dia dimasukkan ke surga ya. Lalu disebutkan udkhulul jannata la khaufun alaikum walahum yahzanun. Itu namanya ashabul a'raf ya. Orang-orang yang berada di batas mana ora mene ora ya gitu. Makanya Jabal A'raf atau Sur A'raf ya, kayak benteng begitu. Paham ya? Tadi siapa yang nanya? Ya, paham ya? Itu namanya apa? Ashabul A'raf. Orang-orang yang amalnya seimbang dengan kejahatan dan kejelekannya gitu. Sekali-kali ngelihat ke surga, mene baik. Akan lihat neraka, aduh ampun gitu. Nah, satu saat lalu dimasukkan ke surga ya. Udkhulul jannata la khaufun alaikum walahum yahzanun gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Perempuan ada nih. Ada speakernya enggak? Coba bunyi gimana tanyanya? Bah, ketika di kehidupan ini ada dua pilihan yang berbeda antara pilihan orang tua dan diri kita sendiri. Ketika kita tidak menuruti pilihan orang tua, tetapi suatu ketika kita sukses dan orang tua bahagia, apakah kita masih dibuat anak yang durhaka? Anak baik dengan tidak baik tuh bukan anak yang selalu menurut kepada orang tua lalu dikatakan baik, ya tidak juga ya. Dilihat orang tua nyuruh apa gitu ya. Itu karena Rasulullah bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah ya. Kita tidak berkewajiban taat kepada siapa saja kalau arahannya itu akan menjauhkan kita kepada Allah gitu ya. Jadi kalau tadi contohnya yang ada dua pilihan, orang tua nyuruh begini tapi kata anak begini nih yang bagus nih. Apalagi kalau pilihannya didasarkan dengan agama. Namanya orang tua nyuruh sesuatu tapi tidak semakin dekat dengan agama, tidak semakin dekat dengan Allah. Tapi anak punya keyakinan ini semakin dekat begini. Itu tidak harus ditaati arahan orang tua yang menjauhkan kita dari agama, apalagi yang melanggar aturan Allah. Enggak harus, jangan alasannya saya taat sama orang tua, enggak boleh gitu ya. Sekarang yang menimpa saudara-saudara kita yang
sering ya menjadi korban, maaf ya, perempuan yang kadung terjun di dunia hitam. Itu ketika ditanya, mengapa kamu jadi WTS? Ngomongnya hormat sama orang tua, karena hormatnya orang tuanya nyuruh. Nah, ini nggak boleh ditaati ya. Sekalipun orang tua yang nyuruh, tapi kalau nyuruh jadi telembuk ya aja gelut. Nggak boleh gitu, haram hukumnya. Karena apa? Tidak boleh taat kepada siapa saja kalau arahannya itu semakin menjauhkan kita kepada Allah begitu. Nah, ini benar terjadi di beberapa daerah, yaitu anak perempuan itu disuruh sama orang tuanya jadi begitu. Kata dia, saya sebenarnya nggak mau nih, tapi kalau nggak mau nanti saya tidak hormat sama orang tua dong. Jadi ya udahlah, birrul walidain gitu. Ada alasannya birrul walidain, tapi ngelakukan maksiat pada Allah itu nggak benar gitu. Jadi saya tidak tahu apakah orang tuanya itu menyuruh baik atau menyuruh tidak baik. Kalau menyuruh tidak baik, tidak harus ditaati. Dan itu tidak dibilang kokul walidain, anak durhaka, ya tidak dibilang begitu. Kayak gitu ya. Jadi tidak semua arahan orang tua itu harus kita makan mentah-mentah ya. Koridornya itu, apakah arahannya itu kita semakin dekat dengan Allah apa tidak? Kalau tidak semakin dekat, kalau ada pilihan yang lebih mendekatkan kita, ya kita harus milih yang mendekatkan kita kepada Allah begitu. Begitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi taat pada orang tua itu ukurannya itu. Nanti mau masalah apa ukurannya itu. Itu. Jadi anak boleh berbeda dengan orang tua. Kalau pilihan anak itu insya Allah akan lebih mendekatkan dia kepada Allah. Itu boleh. Nah, boleh begitu. Kan saya sering cerita ya. Sahabat-sahabat kadang dengan orang tuanya berbeda. Bukan sekedar berbeda. Malah anaknya membunuh orang tuanya. Karena orang tuanya jauh dengan agama, anaknya sudah beragama. Itu belum Islam, ikut perang Badar. Pada waktu mau perang, ada perang tanding. Dia keluar. Mana yang berani? Keluar. Jadi Abu Bakar, oh anak saya. Kata dia, ya Rasulullah, saya yang memenggal dia. Itu. Jadi bapaknya mau berantem dengan anaknya. Nggak jadi soal gitu. Ya. Jadi ukurannya kedekatan kita dengan Allah ya gitu. Bukan orang tua atau siapa atau teman atau apa. Enggak ya. Begitu. Gitu ya. Ada lagi pahamnya maksudnya ya. Ukurannya itu. Nanti kalian bisa menjabarkan. Persoalannya kan banyak banget ya. Ada karena ini. Tapi ukurannya begitu. Tidak semua orang yang tidak nurut orang tua itu dikatakan anak durhaka. Tidak ya. Tergantung dia masalah apa yang nggak nurut gitu. Kayak umpama orang tuanya memaksakan anak perempuan jadi WTS, anaknya nggak mau. Itu bukan durhaka. Dan tidak dosa. Gitu. Begitu. Masih ada yang lain? Perempuan? Nggak ada lagi? Udah nggak ada? Laki-laki? Ya. Abu Bakar, silakan. Abu Bakar atau Abu Mansur? Abu siapa? Abu sama. Bukan Abu Gosok ya. Ya. Itu bah mengenai talak tuh bah. Mengenai Talak. Iya. Iya. Talak apa talak? Talak tuh. Talak. Ya. Gimana bah kalau ada seorang suami mentalak istrinya, tapi talaknya itu dari wasiat ibunya gitu atau orang tuanya sebelum wafat gitu. Itu talaknya dijalankan atau tidak, Pak? Oke. Ini bagaimana kalau ada anak laki-laki berarti ya, diperintahkan oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Bagaimana nih? Harus nurut enggak? Kayak gitu. Nanti tergantung nih anaknya nih, bagus enggak nih mantunya nih. Kalau mantunya seneng agama malah udah cerai saja.
tukang sembahyang Rabi Nira, nggak usah nurut gitu ya. Tapi kalau umum saja seperti akhlaknya tidak bagus apa, lalu ada orang tua menyuruh anak laki-lakinya menceraikan istrinya, bagaimana gitu ya. Ini kalau nggak salah saya pernah cerita juga ya, pernah cerita. Tadi anak laki-laki nih ya, anak laki-laki itu selamanya harus taat kepada orang tuanya. Kalau anak perempuan kalau sudah punya suami harus taat pada suaminya, bukan pada orang tuanya. Anak tidak boleh atau orang tua boleh, sira milih laki kita milih kita, nggak boleh. Kalau perempuan harus membela suaminya. Ya, ini suami yang rata-rata lah. Kalau suaminya udah di luar rata-rata, suaminya gelo ya lain lagi ini ya. Ini suami yang umum ya. Nah, bagaimana kalau ada anak disuruh orang tuanya suruh menceraikan istrinya? Kata ulama boleh, bahkan harus diceraikan. Itu. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu kan ditinggal sama Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahimnya di Palestina. Ya, sekali-kali nengok ke situ ya. Waktu masih belum punya suami, punya istri masih kira-kira umur 10 tahun, datang ke situ ke Mekah dari Palestina. Sampai di Mekah dia ngimpi suruh menyembelih Nabi Ismail. Disembelih tapi nggak jadi ya. Hanya gede. Nabi Ismail punya istri. Nabi Ibrahim menengok dari Palestina datang ke situ. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, Assalamualaikum. Perempuannya keluar begitu. Terus mana suamimu Ismail? Oh, suaminya lagi di sawah. Wis begitu aja. Nggak ditanya sampai sing pundi apa mangga beli gitu ya. Gitu. Terus kongkon mancing enggak? Ningumai. Enggak, lagi di kebun, ada pesan apa gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim pesannya bakal suaminya kamu datang, ada pesan nanti suruh merubah tatakan pintunya. Kalau bahasa Arabnya ghayyir atabatak. Jadi kalau pintu itu kusen, di sini ada injakan dulu kayu ya, itu namanya atabah. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu datang, nanti bilang ya suruh merubah tatakan pancatan di pintunya itu. Oh iya. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang. Lalu Nabi Ismail datang. Kata istrinya, Kang tadi ada tamu. Orangnya gimana? Begini. Wah, ini bapak saya ini. Oh ya, begini orangnya ganteng gini. Oh, bapak saya. Terus gimana katanya? Pesan apa? Enggak, disuruh masuk enggak? Enggak. Pesan apa? Kata dia suruh ngerubah atapa. Ghayyir atabatak. Suruh ngerubah tatakan pancatan rumahnya. Kalau dulu rumah itu kalau ini kusen pintu, di bawahnya ada kayu lagi yang diincak tuh. Biar dia enggak nguncup ya. Kalau sekarang kan dikunci pakai semen ya. Kalau dulu tuh kayu lagi. Itu namanya atabah. Gimana katanya pesennya? Kata istrinya, ghayyir atabatak. Robahlah atau gantilah tatakan masuk ke rumah itu. Lalu Nabi Ismail bilang, oh begitu. Oke, sekarang saya ceraikan kamu. Begitu. Kok diceraikan katanya? Kamu tahu siapa yang datang? Kata dia. Itu ayah saya dari Palestina. Dia pesan suruh ngerubah ininya. Berarti kamu pulang ceraikan. Gitu. Karena dia tidak bagus orangnya. Ada tamu apa nggak hormat gitu ya. Nah itu diceraikan. Jadi kalau laki-laki, kalau memang orang tua itu memberi masukan, ceraikan aja istrimu, itu tidak apa-apa dituruti. Gitu. Yang kedua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu punya istrinya sangat cantik. Abdullah bin Umar itu orangnya tukang ibadah.
Lalu sahabat Umar itu saking khawatirnya istrinya mengganggu dia, akhirnya dia sembayangnya tadinya kalau jamaah tidak gini-gini, akhirnya dia bilang, Abdullah sini, ya, kata dia, cerai istrimu. Anggi, jadi gitu aja. Terus nok, pegat apa sih? Mencari bapaknya kan pegat. Langkah masalah, langkah apa gitu. Kata ayah saya suruh megat. Ya udah pegat sendiri. Jadi bisa ya. Gitu. Menceraikan ya boleh diceraikan itu. Nggak apa-apa. Gitu. Paham ya? Jadi kalau perempuan kalau belum punya suami taat pada orang tuanya. Kalau sudah punya suami taat pada suaminya. Kalau laki-laki sebelum punya suami, setelah punya suami, sama istri ya, belum punya istri, setelah punya istri tetap wajib taat kepada orang tuanya. Kalau laki-laki ya begitu. Orang tua yang ngerti agama nggak mungkin kalau dia tidak cocok dengan mantunya dia bilang, kamu milih dia atau milih saya, nggak mungkin. Itu pasti ya begitu suamimu ya kamu harus nurut, pasti ngomongnya begitu. Kalau orang kampung enggak kan, kamu milih orang tuamu, milih suamimu ya keder wadunya, kin sapakin bojo, yakin orang tua, itu namanya orang tua yang nggak pinter, selalu memberikan pilihan-pilihan yang sulit ya begitu, nggak boleh, gitu. Karena perempuan tidak boleh minta cerai ya, perempuan tidak boleh minta cerai. Kecuali memang perempuan yakin betul bahwa dia tidak akan bisa ya berkhidmat pada suaminya karena suaminya umpamanya pemabok begini, dia terang-terangan. Ada caranya yaitu mengembalikan maharnya. Atau di dalam fikih sebutkan khulu ya, khulu itu mengembalikan maharnya. Kang, saya kembalikan maharmu karena saya tak pikir-pikir nanti saya banyak dosanya kalau dapat jadi istrimu. Kita tidak bisa khidmah yang maksimal gitu tuh. Nanti kalau suaminya ya boleh tapi 2 kali lipat, umpamanya kaya harus 2 kali lipat, nggak apa-apa. Itu namanya khulu. Cuma kalau khulu itu pisah selamanya. Nanti kalau dia ujung-ujung tengah jalan senang lagi lalu dibilang, "Ayo kan kita balik lagi aja," tidak bisa. Haram selamanya. Karena perempuan pantangan minta cerai. Sekarang minta cerai ya sudah, nggak boleh balik lagi. Begitu. Haram hukumnya, dia seumur hidup tidak boleh kembali lagi kepada suami yang telah ditolak itu. Begitu. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Wallahu a'lam. Allahumma alimna bima 'allamtana, alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu wal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.